tidak bisa gitu ya. Apalagi masalah hal-hal yang sifatnya abstrak. Validitas pengetahuan membahas cara untuk membenarkan suatu klaim pengetahuan dan bagaimana cara membedakan pengetahuan yang dapat diandalkan dari yang tidak. Jadi bicara validitas berarti pengetahuan yang valid, yang benar. Ini hubungannya nanti dengan teori-teori tentang mencari pembenaran metode ilmiah dalam hubungannya dengan mencari teori baru atau pengetahuan baru yang digagas oleh beberapa ahli filsafat, ya. Nah, persoalan-persoalan dalam epistemologi. Persoalan bagaimanakah manusia dapat mengetahui sesuatu. Yang kedua, dari manakah pengetahuan atau mengetahui itu diperoleh? Yang tadi ya, cara mencari ilmu atau ilmu pengetahuan. Yang ketiga, bagaimana validitas pengetahuan dengan pengetahuan. Kita bahas selanjutnya. Menurut Yuyun S. Surya Sumantri, objek epistemologi itu apa? Artinya apa sih yang menjadi bahan pelajaran atau sasaran yang harus dikerjakan atau yang menjadi objek pengerjaan epistemologi itu? Objek epistemologi berupa segenap proses yang terlibat dalam usaha untuk memperoleh pengetahuan. Jadi kalau istilah metodologi lah ya, kalau dalam penelitian itu. Proses untuk memperoleh pengetahuan inilah yang menjadi sasaran teori pengetahuan dan sekaligus berfungsi mengantarkan tercapainya tujuan. Sebab sasaran itu merupakan tahap pengantar yang harus dilalui dalam mewujudkan tujuan. Tanpa suatu sasaran, mustahil tujuan bisa terrealisir. Sebaliknya, tanpa tujuan. Jadi itu. Jadi seluruh proses dari awal sampai akhir untuk mencari ilmu pengetahuan yang baru, atau istilah sekarang itu inovasi, kalau dulu istilahnya revolusi sains, para ahli itu memberikan identitas. Nah, Yuyun S. Surya Sumantri itu berpendapat seperti itu. Apa tujuan epistemologi? Jack Martin mengatakan tujuan epistemologi bukanlah hal yang utama untuk menjawab pertanyaan. Apakah saya dapat tahu? Tetapi menemukan syarat-syarat yang memungkinkan saya dapat tahu. Nah, kembali lagi ke metodologi. Ya, syarat-syarat untuk menemukan saya dapat tahu. Berarti bicara metode. Yang menjadi pusat perhatian tujuan epistemologi adalah lebih penting dari itu, yaitu ingin memiliki potensi untuk memperoleh pengetahuan. Itu tujuannya. Jadi membuka misteri, ya. Nah, ini dulu ya, epistemologi, aliran empirisme dan rasionalisme. Pengetahuan itu sebagai produk persepsi indrawi, artinya diperoleh dari panca indera. Rasionalisme, pengetahuan itu sebagai sebuah produk refleksi rasional, akal, ya. Jadi logika ini berperannya atau yang jadi kuncinya. Masalah yang berkaitan dengan epistemologi, filsafat, karena epistemologi itu bagian dari filsafat, yaitu sebagai cabang filsafat yang berusaha mencari hakikat dan kebenaran pengetahuan. Kedua, metode. Sebagai metode bertujuan mengatur manusia untuk memperoleh pengetahuan atau kebenaran dalam arti yang luas. Sistem. Sebagai suatu sistem bertujuan memperoleh realita kebenaran pengetahuan itu sendiri. Jadi kalau ilmu pengetahuan sudah bersistem atau sistematis menjadi teori atau menjadi ilmu. Gitu. Lanjut. Nah, metode untuk mencari pengetahuan
Kaum empirisme, itu para ahli empirisme, bahwa pengetahuan dicari melalui pengalaman. Ya. Sedangkan aliran rasionalisme, pengetahuan dicari melalui akal atau pola pikir. Aliran selanjutnya fenomenalisme. Pengetahuan diperoleh melalui gejala atau fenomena-fenomena. Nah, ini yang intuisionisme. Pengetahuan diperoleh melalui intuisi, naluri, perasaan. Biasanya ini bersemedi biasanya atau menyepi ya para filsuf ini untuk mencari intuisi atau artinya pikiran-pikiran baru. Lanjut. Problem kebenaran dalam epistemologi. Menyangkut watak pengetahuan, sifat pengetahuan itu bagaimana sih? Kemudian menyangkut sumber pengetahuan. Kemudian yang ketiga, menyangkut kebenaran pengetahuan, validitas tadi ya. Nah, kita bahas selanjutnya. Ada beberapa ahli yang membahas tentang cara memperoleh pengetahuan atau teori, yaitu Karl Popper ya. Ini orang Amerika. Dia membuat satu metode epistemologi dengan teori konjektur dan falsifikasi. Ini Proper ini punya beberapa karya yang monumental yang nanti kita bahas. Konjektur sesuatu yang harus ada sebelum seseorang melakukan analisa terhadap suatu objek permasalahan. Nanti lanjut ya. Pengertian konjektur dan falsifikasi tadi ya. Karl Popper. Konjektur atau dugaan atau hipotesis. Jadi dia berpikirnya menduga-duga dulu. Jadi ilmu pengetahuan itu diperolehnya salah satunya dengan spekulasi. Menduga, berhipotesis. Ilmuwan mengupakan teori atau hipotesis yang berani dan dapat diuji sebagai solusi tentatif untuk suatu masalah. Itu teori konjektur. Yang kedua, teori refutation, artinya sangkalan atau istilah dalam buku Chalmers, falsifikasi. Ya. Teori ini kemudian diuji secara ketat melalui observasi dan eksperimen dengan tujuan membuktikan kesalahan. Menfals istilahnya. Fals itu salah. Kalau dalam artis Iwan Fals itu ya, atau Doel Sumbang. Artinya salah. Membuktikan kesalahan teori tersebut. Jadi kalau tidak terbukti berarti teori itu valid. Tapi kalau terjadi kesalahan berarti teori itu akan digantikan dengan teori yang baru. Jadi kalau suatu teori itu bertahan atau mapan, itu sudah melalui proses falsifikasi. Ahli filosofi dalam aliran ini disebutnya orang-orang falsifikasionisme. Proses ilmu pengetahuan jika suatu teori berhasil lolos, nah gitu kan, dari upaya falsifikasi yang ketat, jadi diuji. Jadi seorang ilmuwan kalau membuat satu statement, hipotesis, pernyataan tentang satu teori itu diuji oleh ahli yang lain. Teori tersebut diterima untuk sementara waktu. Untuk sementara waktu, awas ya. Jadi kalau ada temuan baru yang menjatuhkan yang lama, nah itu yang sudah sementara artinya ada ilmu baru. Namun tidak pernah dianggap terverifikasi secara pasti. Sebaliknya, jika teori tersebut terbukti salah, direfutasi atau istilahnya terbukti fals gitu ya. Teori tersebut tersingkirkan atau dimodifikasi dan digantikan oleh konjektur baru.
Proses eliminasi kesalahan inilah yang mendorong kemajuan ilmiah. Begitu. Dalam arti ilmu itu berkembang, ada inovasi. Bisa saja ilmu itu benar pada zamannya dalam arti use ya, penggunaan. Tapi kalau dalam ilmu pasti, biasanya itu abadi. Tapi kalau ilmu-ilmu yang sifatnya flat, praktek, itu pada zamannya sesuai dengan peradaban manusia, yaitu dipakai. Misalkan software, ya, yang tertera dalam HP misalkan kan gitu. Sekarang HP-HP yang jadul kan tidak akan laku karena softwarenya ketinggalan. Nah, itu yang dimaksud dengan digantikan oleh konjektur baru. Jadi berfilsafat untuk menghasilkan inovasi itu sebenarnya kaum falsifikasionis. Jadi orang yang selalu melakukan inovasi. Lanjut. Popper berpendapat bahwa falsifikasi bukan verifikasi. Falsifikasi adalah kriteria demarkasi atau pembeda antara sains dan non-sains. Antara ilmu dan bukan ilmu. Teori ilmiah harus memiliki potensi untuk dibuktikan salah atau benar gitu ya oleh bukti empiris. Jadi diuji gitu ya oleh orang lain, oleh saingannya malah gitu ya. Jadi teori konjungtur dari Karl Popper sebenarnya merujuk pada metodologi, konjektur dan reputation atau falsifikasi yang ditetapkan pada cara kerja sains secara umum. Terbukakan sekarang bagaimana mencari kebenaran dalam arti ilmu. Jadi para ahli itu, kaum-kaum filsuf itu berlomba untuk membuat satu penemuan-penemuan. Tapi jangan tenang, nanti suatu saat akan diuji oleh saingannya. Benar nggak pendapat itu? Jangan-jangan salah gitu ya. Lanjut. Falsifikasi pembuktian yang salah lawan dari verifikasi. Bukan merupakan cara untuk menentukan komprehensibilitas dari suatu pertanyaan ilmiah. Jadi menurut Popper, proses pengembangan ilmu adalah dengan jalan eliminasi terhadap kemungkinan kekeliruan atau kesalahan, error elimination. Semakin sebuah teori dapat bertahan, nah tadi kan, dari penyangkalan, dari penolakan, dari falsifikasi, dari uji, jadi uji, maka semakin kokoh dalam keilmuan. Jadi kalau ilmu yang memang valid atau benar, walaupun diuji orang lain karena memang tidak salah, ya akan tetap berdiri tegak, tidak terbantahkan atau tidak digulingkan, atau istilahnya tidak terrevolusi sains kalau Thomas Kuhn. Teori ini sebagai teori pengokohan, teori of corroboration, istilah mereka itu, yang mengantarkan Popper sebagai epistemologi rasional kritis. Jadi Popper itu orang rasional kritis, dikenal sebagai filosofnya seperti itu. Ya, lanjut. Kedua, ini ahli dari Amerika sama. Ini turunan Yahudi ya. Thomas Kuhn. Dia membuat revolusi sains atau revolusi ilmiah teorinya. Ini konsep dari Thomas Kuhn. Revolusi sains atau ilmiah sebagai perubahan drastis dalam tahap kemajuan dan perkembangan ilmu pengetahuan. Cakupannya sederhana, yakni paradigma lama diganti seluruhnya atau sebagian oleh paradigma baru yang dianggap berseberangan atau bertentangan. Jadi inovasi lagi-lagi. Jadi inovasi lama diganti dengan inovasi baru. Jika ada novelty kalau bahasa ilmu itu ya, pembaruan. Jika ada penemuan baru dan membuktikan teori lama itu ada kekurangan. Baik sebagian atau seluruhnya.
Nah, itu waktu yang akan membuktikan biasanya. Sesuai dengan dulu sejarah ilmu pengetahuan, ya. Dulu antara teori Galileo Galilei, pertama dia mencetuskan yang kemarin kita bahas, bahwa matahari mengitari bumi, padahal sebaliknya bumi yang mengitari matahari. Nah, itu yang disebut dengan paradigma lama digantikan dengan paradigma baru dengan kebenaran. Menurut Kuhn, kemajuan ilmiah mempunyai sifat revolusioner, cepat dan drastis, bukan maju. Artinya begini, jadi kemajuan ilmiah menurut Thomas Kuhn itu bahwa ilmu itu akan berkembang dengan pesat. Istilah Thomas Kuhn, revolusi sains. Jadi ilmu baru pemakaiannya, kalau apalagi sudah dijatuhkan dengan ilmu yang dengan penemuan yang baru, tidak akan digunakan lagi. Seperti teknologi. Teknologi semakin ke sini semakin maju. Jadi teknologi yang lama tidak akan lagi dipakai. Karena apa? Secara penggunaan lebih bagus penemuan teknologi yang baru. Ini ada di barang-barang elektronik, di otomotif. Jadi kalau otomotif mobil itu menggunakan teknologi lama ya tidak akan laku. Atau HP menggunakan fitur-fitur lama tidak akan laku. Makanya ilmu pengetahuan dan teknologi itu akan berpengaruh juga kepada pola kehidupan peradaban manusia. Kita nanti bisa menyimpulkan bahwa epistemologi itu akan menentukan kemajuan peradaban kaum manusia suatu negara. Ya, karya tulis fenomenalnya itu Thomas Kuhn itu The Structure of Scientific Revolution itu ditulis tahun 62. Struktur revolusi ilmu atau scientific, ya. Dia dapat, kalau nggak salah dapat Nobel dengan buku itu, ya. Lanjut. Nah, kalau kita bagankan pola pikir bahwa landasan epistemologis itu bahwa epistemologis itu menggunakan metode ilmiah. Jadi cara mencari ilmu, cara mencari kebenaran dalam konteks epistemologis itu menggunakan metode ilmiah. Yaitu cara yang dilakukan ilmu dalam menyusun pengetahuan yang benar. Metode ilmiah merupakan prosedur untuk mendapatkan pengetahuan, yaitu yang disebut ilmu. Nah, itu berproses ya, dari waktu ke waktu. Kemudian metode ilmiah merupakan penentu layak tidaknya pengetahuan menjadi ilmu. Jadi diujinya oleh dicarinya melalui metode ilmiah. Gitu ya. Lanjut. Kita bahas sebentar perbedaan pengetahuan dan ilmu pengetahuan itu apa. Gitu ya. Pengetahuan adalah pengalaman atau pengetahuan sehari-hari yang masih berantakan, belum sistematis, tidak universal misalkan ya. Tapi sebaliknya ilmu pengetahuan adalah pengetahuan yang telah diatur berdasarkan metode ilmiah tadi. Sehingga sifat ciri-cirinya sistematik, objektif, logis, rasional, empiris, itu bisa diuji. Itu bedanya pengetahuan dengan ilmu pengetahuan. Kalau ilmu pengetahuan tadi produk dari metode ilmiah melalui kelompok epistemologis tadi pendekatannya. Nah, sekarang bagaimana hubungan epistemologis, metode, dan metodologi? Metode itu merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu yang mempunyai langkah-langkah yang sistematis. Metode hanya satu cara. Sedangkan metodologi merupakan suatu rangkaian. Berarti kan suatu proses rangkaian dalam mempelajari peraturan
dalam metode tersebut. Jadi langkah awal dan sampai akhir itu yang disebut metodologi. Kalau metodenya hanya cara dalam arti yang sempit, gitu. Itu bedanya metode dengan metodologi. Jadi metode merupakan perwujudan dari metodologi, kan gitu. Sedangkan metodologi merupakan salah satu aspek yang tercakup dalam epistemologi. Paham ya? Jadi epistemologi turun ke metodologi, turun ke metode. Di breakdown-nya seperti itu. Adapun epistemologi merupakan bagian dari filsafat. Jadi kalau diruntut dari atas, filsafat itu 3 cabang. Ada epistemologi, ada ontologi, ada aksiologi. Dari epistemologi turun metodologi, turun lagi dari metodologi ke metode. Nah, itu breakdown cara mencari ilmu pengetahuan dalam kacamata epistemologi berfilsafat. Paham ya? Sudah jelas ini, sudah di breakdown. Nah, secara global, kalau kita kerangkakan, epistemologi itu akan berpengaruh pada peradaban manusia. Kenapa? Ya dari kalau pengembangan epistemologinya baik, ilmu pengetahuan itu akan berkembang cepat. Ilmu pengetahuan berkembang akan berpengaruh kepada tingkat kemajuan peradaban manusia. Nah, peradaban manusia itu dibentuk melalui apa? Melalui teori-teori pengetahuannya atau ilmu-ilmunya yang diperoleh melalui epistemologi atau pengembangan epistemologi. Jadi sasarannya sejelas. Jadi arti akhir-akhirnya kepada peradaban bahwa manusia itu memang perlu ilmu. Untuk membuka misteri itu ya harus pakai metodologi. Metodologi cara berpikir untuk menempuh suatu kebenaran yang dicari awal dari apa langkah ada awal sampai akhir itu yang disebut metodologi. Metodenya bagaimana? Nah, itu cara yang sempit dalam di lapangan nanti. Lanjut, ini yang terakhir. Jadi, kalau kita buat suatu kerangka berpikir, pengembangan epistemologi itu akan mempengaruhi kemajuan sains dan teknologi. Kemajuan sains dan teknologi akan berpengaruh, gitu ya. Suatu bangsa yang bisa atau pandai merekayasa atau mengendalikan metode, bukan metode fenomena lah ya, atau gejala alam dalam arti sempit ilmu. Jadi kalau dengan kemajuan sains dan teknologi, dengan risetnya, dengan pengembangannya, bangsa itu bisa pandai atau bisa menguasai ilmu. Sehingga bisa merekayasa, membuat produk, bisa mengantisipasi. Karena fungsi dari ilmu itu salah satunya memprediksi, mengantisipasi, dan merencanakan. Jadi dengan ilmu, dengan kemajuan sains dan teknologi, bangsa itu akan maju. Gitu ya. Kita buktikan sekarang. Lihat bangsa-bangsa yang maju. Kenapa? Karena mereka memiliki pengembangan ilmu yang cepat. Kita lihat peraih-peraih Nobel itu dari mana? Dari orang-orang Eropa dan Amerika. Orang Asia itu sedikit. Sehingga ilmu berpusat pengembangannya di sana. Nah itu contoh saja Proper itu filosof dari Amerika. Apalagi itu aliran apa keturunan Yahudi kalau tidak salah. Kemudian suatu bangsa yang pandai merekayasa ilmu dan sebagainya itu akan berpengaruh pada kemajuan pengembangan epistemologi itu sendiri. Dan akhirnya ini ya dengan pengembangan epistemologi yang bagus ini manfaat epistemologi dalam mempengaruhi kemajuan peradaban, maka epistemologi bukan hanya mungkin tetapi mutlak harus dikuasai. Istilahnya apa? Riset dan pengembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi suatu negara. Jadi jangan heran kalau di dunia daerah benua barat dan Amerika itu riset itu didanai besar-besaran. Untuk apa? Ya untuk menemukan ilmu. Kalau di kita justru riset itu kurang modal, akhirnya terbelakang. Karena mereka kan, apalagi guru besar itu satu spesifik, satu ilmu saja. Tidak memikirkan ilmu yang lain. Supaya apa? Fokus untuk mencari kebenaran dalam ilmu itu. Melalui epistemologi dalam arti luas, melalui metodologi, dan metode yang digunakan untuk mencari kebenaran. Nah, itulah misteri untuk membuka, mencari ilmu. Ya, sekian tamat. Ya. Nah, makanya berpikir filsafat itu harus konsentrasi. Ini nanti tugas, ya, tapi ini menyusul nanti diberikan besok. Itulah sekilas tentang apa itu epistemologi. Jadi kalau kita membuka wawasan, oh betapa manfaatnya ya pengembangan ilmu itu. Jadi jangan dianggap sepele, itu inovasi. Negara kita aja yang menjadi pengguna dari ilmu yang diciptakan oleh orang-orang Barat, ya, sehingga kita jadi penonton, pemakai. Jadi tidak melakukan inovasi, tidak ada novelty yang baru untuk menciptakan barang atau jasa. Nah, karena produk dari ilmu itu menciptakan barang, salah satunya menciptakan barang atau jasa yang useful, yang valuable, punya nilai, punya manfaat tinggi dari kepemilikan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contoh HP, ada nggak buatan Indonesia? Mobil, motor, itu lisensi semua dari luar. Karena apa? Mereka yang punya ilmunya. Kita beli, maka mereka punya devisa terus-terusan aja. Karena dia punya hak paten ilmu. Itu produk dari pengembangan epistemologi dalam arti luas, dalam arti sempit, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui riset, gitu ya, melalui metode pengembangan ilmu. Ya itu ibu-ibu dan bapak mengenai filsafat ilmu. Jadi filsafat ilmu itu tidak jauh kan, dunia nyata itu empiris, teramati kan. Silahkan ada komentar, ada pertanyaan, mangga Pak Ridho atau Pak Said. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Ya, mohon Pak, Pak, teman-teman ada yang mau bertanya berkaitan Mangga. dengan itu, dengan materi yang sudah disampaikan, atau mau langsung ke tugas aja, Pak? Nanti tugas dimasukkannya ke LMS ya. Dan memang nanti bisa di grup juga. Oke. Ya, baik ke teman-teman mungkin mangga, bila mana ada yang mau ditanyakan mangga. Ini memang kalau bersiapat berpikir agak dalam ya. Tadi jadi jangan aneh, harus konsentrasi penuh. Pertemuan selanjutnya ontologi, kemudian aksiologi. Berpikir filsafat itu berpikir seni ya. Jadi tahu sih karakteristik ilmu, ilmu yang lama dijatuhkan dengan ilmu yang baru. Sama dengan barang yang dipakai oleh kita kan produk dari ilmu. Barang yang lama itu tidak laku, pasti digantikan oleh barang yang baru. Nah, demikian juga kebenaran ilmu. Karena ilmu kan manfaatnya dipakai. Ayo, Bunda Bapak silahkan. Apa sudah paham semua? Yang memang notabene apa latar belakangnya dari S1, apa teknik pendidikan, itu filsafat ilmunya beda. Ya. Pak, itu kayaknya Pak Didit mau nanya, Pak. Mangga, sok. Pak Didit,
Pak Didit. Halo, mangga Pak Didit. Ayo Pak Didit, kita berfilsafat. Memang kalau berpikir ilmu itu ya agak 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 berat gitu ya. Kalau nggak paham, mengerti istilah-istilah dalam filsafat memang agak agak berat. Makanya harus banyak baca-baca buku dan jurnal, Ibu dan Bapak ya. Ada buku terjemahan juga yang dari proper atau dari apa ya, dari Chalmers. Itu lebih lebih apa ya, lebih dasar daripada buku Yuyun. Buku Yuyun Surya Sumantri itu kalau bagi pemula untuk membaca filsafat itu harus 2 kali 3 kali bacanya. Tapi kalau buku Chalmers sekali juga itu kena itu ya atau paham karena bahasanya bahasa bahasa dasar. Walaupun buku itu bagus banget gitu ya, tapi pakai bahasanya bagus, dia mudah dicerna. Mangga, sok malam minggu itu harus banyak merenung, harus banyak berfilsafat gitu ya. Ilmu manajemen itu juga mengalami proses revolusi. Karena bukan hanya ilmu pasti atau ilmu alam saja, ilmu sosial apalagi karena merupakan offline, ya, ilmu penerapan. Jadi program atau software-software yang lama dalam ilmu sosial itu digantikan dengan software-software yang baru.